Halo, di video ini saya akan menunjukkan hal penting yang harus dilakukan setelah pengaturan awal Infinix Hot 50 Anda. Jadi pertama, kita ingin terhubung ke Wi-Fi. Jadi mari kita buka pengaturan di sini. Sekarang di pengaturan tersebut, pergi ke Wi-Fi dan pilih jaringan Anda. Di sini Anda masukkan kata sandi, saya akan memasukkan satu dan akan kembali lagi sebentar lagi. Setelah Anda memasukkan kata sandi, klik sambungkan. Dan seperti yang bisa kalian lihat, kita sudah terhubung ke jaringan. Sekarang hal berikutnya yang ingin kita periksa adalah pembaruan perangkat lunak. Kita akan pergi ke menu ponsel saya di bagian atas sini dan klik pada XOS. Seperti yang kalian lihat, sistem ini sudah terbaru. Ini menjalankan Android 14 dan pembaruan keamanan terakhir adalah setahun yang lalu. Tapi tetap saja sistem kita di sini sudah terbaru, jadi sebenarnya tidak ada yang perlu kita periksa lagi. Sekarang selanjutnya kita akan menambahkan akun Google. Jadi keyword dalam kasus ini, kita akan membuka Play Store dan di Play Store kita perlu menunggu sampai aplikasi Google-nya diperbarui. Lalu di sini kita bisa langsung klik masuk. Seperti yang kalian lihat sekarang sedang memeriksa informasi, kita akan memasukkan email dan kata sandi kita sekarang. Fakta menarik di sini, jika kamu punya akun gmail.com, maka kamu cukup memasukkan nama kamu tanpa igmail.com karena akan otomatis terisi. Tapi seperti yang kalian lihat, kadang-kadang kalian bisa saja langsung keluar sendiri. Jika kamu masih melakukan pembaruan sekarang, wajar saja kalau aplikasimu tiba-tiba menutup sendiri dan kamu kembali ke layar utama. Jadi, yang perlu kamu lakukan hanyalah mengulangi prosesnya. Ini memang masalah dari Google Play-nya. Hal ini terjadi hampir di setiap ponsel dan itu normal. Jadi aku akan kembali lagi setelah proses pembaruan selesai. Sekarang pembaruannya sudah selesai. Kita akan klik masuk di sini. Ini adalah momen di mana Play Store kamu bisa saja crash. Ini normal di sini. Seperti yang sudah aku sebutkan sebelumnya, kamu bisa langsung masukkan nama kamu jika emailmu berakhiran gmail.com, lalu klik berikutnya dan berikutnya. Kita akan memasukkan kata sandi kita, jadi aku akan kembali setelah aku memasukkannya. Setelah masuk, pilih siapa yang akan memakai perangkat ini. Pilih anak Anda di sini. Aku akan menggunakan opsi pertama, dan langkah-langkah ini mungkin sedikit berbeda di sini. Tidak terlalu banyak perbedaannya, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan di sini. Kita akan menerima syarat dan ketentuan dari Google. Dan sekarang kita akan menunggu layar berikutnya. Di sini kalian bisa mengaktifkan fitur cadangan. Ini sangat penting dan ini untuk kontak-kontak kalian. Sekarang kalian akan melihat layanan Google. Pastikan kalian mengaktifkan pencadangan data perangkat. Biasanya sudah aktif secara default, jadi cukup klik terima di bagian bawah. Seperti yang kalian lihat di sini, kalian perlu mengonfirmasi cara verifikasi pembeliannya. Jadi aku akan masukkan kata sandi dulu dan akan segera kembali lagi. Sekarang kita sudah di Play Store, kita akan klik avatar kita, lalu pergi ke aplikasi Endgame saya dan masuk ke pembaruan yang tersedia. Sekarang kamu punya 19 pembaruan yang tersedia, saya tulis di sini, ini adalah pembaruan saya. Kamu bisa punya 0, 40, atau jumlah di antaranya seperti saya, jadi biarkan saja mereka memperbarui di latar belakang. Dan sementara itu, yang akan kita lakukan adalah mengatur kunci layar kita. Jadi mari kita masuk ke pengaturan. Sekarang kita akan gulir ke bawah ke bagian kata sandi dan keamanan. Di sini kita punya kata sandi dan biometrik. Mari kita masuk ke kata sandi layar kunci. Dan di sini kalian bisa memilih kata sandi biasa, kode PIN, atau pola. Saya akan memilih kode PIN. Ini bisa dari 4 sampai 16 digit. 6 digit direkomendasikan demi keamanan kamu. Pastikan untuk membuat kata sandi yang kuat. Jangan gunakan sesuatu seperti 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kata sandi ini sangat mudah ditebak dan saya akan memilihnya, tapi pastikan kamu membuat kata sandi yang aman. Sekarang, kamu akan melihat notifikasi layar kunci di sini. Kalian bisa menampilkan notifikasi tapi menyembunyikan isinya atau tidak menampilkannya sama sekali. Sekarang jika layar kamu terkunci, kamu akan melihat notifikasi tapi kamu tidak akan bisa melihat isinya. Jadi jika seseorang mengirimi kamu pesan di Instagram, misalnya, maka kamu akan melihat bahwa kamu mendapat notifikasi dari Instagram. Tapi kamu tidak akan tahu siapa atau apa itu sampai kamu membuka kunci ponselmu. Jadi ini sangat bagus. Kamu bisa melihat notifikasi gitu, tapi jika seseorang mencuri ponselmu dan mencoba membacanya, mereka tidak akan bisa kecuali mereka tahu kata sandimu. Atau di sini, kamu bisa sepenuhnya anonim atau incognito. Dan kamu cukup tidak menampilkan notifikasi apapun di layar kunci. Dan kamu hanya akan melihatnya di control center,
maaf, di Notification Center setelah membuka kunci ponsel. Jadi opsi pertama sangat tidak aman. Saya selalu menggunakan yang kedua. Saya klik di sini. Sekarang kita akan klik sidik jari, kita akan masukkan kata sandi yang baru saja kita buat, dan klik tambah sidik jari di sini. Sekarang kita ingin menyentuh sensor sidik jari kita ingin memastikan bahwa kita menutupinya sepenuhnya. Jadi, sekarang kita ingin menempelkan seluruh jari kita di sini, bagian tepi jari. Dan ini cukup sulit saat ponsel saya seperti ini, tapi sidik jari kita berhasil dipindai, jadi kita akan klik selesai. Sekarang mari kita coba. Saya mau akan menggunakan jari yang berbeda di sini, tidak terbuka, tapi dengan yang ini berhasil. Dan tanpa masalah apapun. Jadi sekarang mari kita lanjut ke Face Unlock. Ini sebenarnya tidak terlalu aman, tapi jika kalian tetap ingin menggunakannya, kalian bisa mengaturnya dengan mengklik Roll Face. Dan di sini ada tutorialnya. Jadi kalian perlu melihat ke kamera, klik mulai dan posisikan wajah kalian di dalam bingkai. Jadi saya akan lakukan situ dan kita akan bertemu lagi sebentar lagi. Proses ini memakan waktu setidaknya 5-10 detik dan selesai. Sekarang kalian sudah selesai dan wajah kita sudah terdaftar. Kita bisa membuka kunci langsung atau tetap di layar kunci. Saya selalu tetap di layar kunci dan di sini kalian punya pengaturan keamanan. Jadi ini akan sangat berguna jika seseorang mengambil ponsel kalian dan mencoba membukanya dengan foto kalian. Jadi mari kita klik di sini dan di sini. Kita bisa menghapusnya dan menghapus data wajah kita, tapi kita tidak akan melakukan itu, kita ingin tetap menyimpannya di sini. Dan setelah menambahkan akun Google, memperbarui aplikasi, serta menambahkan beberapa pengaturan layar kunci. Yang akan kita lakukan selanjutnya adalah membuka Play Store. Sekarang masih dalam proses pembaruan dan di sini pada kolom pencarian, kita ingin memastikan bahwa Google Pay sudah terpasang. Sekarang kita akan menuju ke Google Pay. Aplikasi ini tidak terpasang secara default, jadi kita perlu klik install di sini dan sekarang sedang diinstal. Jadi saya akan bertemu kalian setelah proses ini selesai. Setelah instalasi selesai. Sekarang setelah semua pembaruan itu dan akhirnya Google Wallet kita terpasang, kita akan klik buka. Aplikasi ini akan secara otomatis memilih akun yang akan digunakan. Jadi, aplikasi akan memilih akun yang sudah kita pilih sebagai akun untuk Google Play kita. Sekarang di sini wallet sedang memuat. Mari kita klik lihat wallet di sini. Dan sekarang kita akan mengizinkan aplikasi ini mengirimkan notifikasi kepada kita. Di sini kita punya semua program loyalitas, semuanya seperti yang bisa kalian lihat. Dan sekarang yang perlu kalian lakukan adalah cukup klik tanda plus di sini. Sekarang klik kartu pembayaran. Jika kalian ingin menambahkan kartu pembayaran, kalian bisa memilih kartu kredit atau debit baru, atau kartu yang sudah tersimpan di wallet kalian. Tapi meskipun kartunya sudah tersimpan di sini, kalian tetap harus memilikinya secara fisik. Saya tidak memilikinya, jadi saya tidak bisa menambahkannya. Yang perlu kalian lakukan hanyalah klik di sini. Dan kalian bisa memilih di sini untuk memindai kartu atau memasukkan detailnya secara manual. Jadi nomor kartu, tanggal kedaluarsa, dan kode keamanan CVC. Di sini terus tentu saja ada alamat kalian, nama resmi kalian, dan semua informasi yang ada di kartu. Sekarang, setelah itu, yang perlu kalian lakukan adalah cukup cek apakah kartu kalian sudah ada di sini. Jadi kartu kalian seharusnya muncul di sini. Seperti yang bisa kalian lihat, kalian bisa mengatur Mastercard kalian. Jadi ini untuk saya. Tapi kalian akan melihat kartu kalian ditambahkan di sini, dan sekarang kalian sudah membuka opsi untuk membayar dengan Google Wallet. Hal lain yang perlu kalian lakukan adalah memastikan bahwa NFC sudah diaktifkan. Jadi ini sebenarnya sangat penting. Kalian bisa masuk ke menu pengaturan, lalu langsung saja menuju ke kolom pencarian di sana. Kita akan masuk ke sini dan ketik hotspot. Dan klik hotspot dan koneksi di sini. Kita punya NFC dan kita ingin memastikan bahwa NFC sudah aktif. Sekarang kita bisa menggunakan tap to pay dan pembayaran default seharusnya menggunakan Google Pay. Di sini kalian bisa menggunakan opsi bayar dengan dan aplikasi pembayaran yang sedang digunakan atau aplikasi pembayaran default. Kita akan cek pengaturan-pengaturan itu, pastikan semuanya sudah seperti ini, dan setelah semuanya diatur, kembali lagi ke pengaturan di halaman utama dan gulir ke bawah ke baterai dan penghematan daya di sini. Seperti yang kalian lihat, sekarang kalian bisa melihat penggunaan baterai.
Kalian bisa cek berapa persen baterai yang digunakan oleh sebuah aplikasi, dan jika baterai kalian cepat habis, klik pada aplikasi di sini. Dan seperti yang kalian lihat, aplikasi ini sudah berjalan selama 18 menit di latar belakang. Kalian bisa membatasi aplikasi tersebut, tapi seperti yang kalian lihat, aplikasi ini secara khusus memang membutuhkan penggunaan baterai tanpa batas. Jadi kalian perlu mencari aplikasi yang benar-benar menghabiskan banyak baterai, misalnya saja Gboard. Sekarang kalian bisa membatasinya agar tidak berjalan di latar belakang, dan kalian bisa menemukan aplikasi-aplikasi seperti ini. Dan pastikan baterai kalian sekarang aman untuk pengisian daya di sini. Pastikan kalian mengaktifkan perlindungan pengisian daya AI. Dan di sini ada fitur bypass charging. Seperti yang kalian lihat, fitur ini akan melewati baterai dan hanya akan memberi daya langsung ke ponsel. Jadi, begitulah cara kalian bisa melakukannya sekarang untuk perlindungan keamanan pengisian daya. Seperti yang kalian lihat, tidak ada apa-apa di sini. Jadi kita akan abaikan yang satu ini. Tapi untuk deteksi konsumsi daya, kalian benar-benar perlu memeriksanya dari waktu ke waktu. Kalian bisa memilih dua aplikasi dan mengoptimalkannya. Jadi untuk mengkarbonasi aplikasi tersebut. Dan yang dilakukan fitur ini pada dasarnya adalah aplikasi tersebut akan dimatikan sampai kalian menyalakannya kembali. Dengan cara ini, kalian bisa mengoptimalkan baterai kalian. Dan di sini kalian bisa mengaktifkan penghemat baterai. Kalian juga bisa mengaktifkannya secara otomatis mulai dari persentase tertentu, misalnya 20. Kalian tentu saja bisa menaikkannya seperti 41, tapi 20 sudah cukup bagus sekarang. Untuk mode ultra hemat daya, seperti yang kalian lihat, kalian bisa memilih hingga 6 aplikasi. Saya sarankan hanya memilih aplikasi telepon dan pesan. Dan pada dasarnya, seperti itulah cara kalian menghemat baterai di ponsel baru kalian. Jadi itu saja untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jika iya, silakan tinggalkan like, subscribe, dan komentar. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa.